Baik, di sini masalah saya terkait bagaimana metabolisme warfarin yang terikat kuat dengan CYP 450. Nah, apa itu CYP? Ini adalah jurnal yang saya pakai dalam materi ini dari PubMed, jurnal internasional. Nah, jadi enzim sitokrom P400 atau CYP ini, dia itu sebagai hemoprotein yang terikat di membran, memainkan beberapa peran penting. Detoksifikasi obat, metabolisme seluler, dan juga homeostatis. Tapi di sini yang mau saya highlight itu terkait metabolisme selulernya. Jadi pada manusia, hampir 80% metabolisme oksidatif ini dan sekitar 50% dari keseluruhan eliminasi obat klinis umum bisa dikaitkan dengan satu atau lebih dari berbagai CYP. Jadi CYP ini dia jenisnya banyak. Nah, selain efek metabolisme dasar untuk eliminasi, CYP ini juga mampu mempengaruhi respon obat dengan mempengaruhi aksi obat, keamanan, bioavailability, dan juga resistensi obat melalui metabolismenya, entah itu metabolisme di organ maupun aksi lokal. Nah, jadi di sini ada yang namanya istilah polimorfisme. Nah, ini jurnal yang saya gunakan. Nah, jadi polimorfisme genetik terjadi jika dalam suatu populasi gen yang tunggal bertanggung jawab untuk menghasilkan enzim metabolisasi memiliki alel varian dengan frekuensi yang sewenang-wenang 1%. Jadi maksudnya di sini, setiap orang itu kan punya DNA, dan setiap DNA itu dia pasti gennya berbeda-beda, pasti warnanya berbeda-beda. Jadi CYP yang dia punya itu juga beda-beda. Nah, di sini saya memakai contoh obatnya itu warfarin. Yang mana warfarin ini adalah obat antikoagulan yang tersedia sebagai campuran resmix. Isomer R dan juga S itu berbeda sehubungan dengan konsentrasi plasma relatif, pembersihan, potensi, tempat metabolisme dan juga isoenzim sitokrom P450 yang bertanggung jawab untuk metabolisme. Jadi yang bertanggung jawab untuk metabolisme warfarin ini adalah P450. Nah, warfarin ini tuh bukan satu molekul yang tunggal, tapi dia ini campuran dua bentuk yang disebut dengan enantiomer. Jadi ada yang warfarin R dan juga warfarin S seperti yang sudah disebutkan di jurnal ini. Nah, kalau warfarin S itu dia isomernya lebih kuat sehingga di metabolisme terutama oleh CYP2C9. Nah, setiap orang itu kan dia punya gen yang berbeda-beda. Dia punya DNA yang beda-beda. Ada orang yang punya CYP2C9 versi satu, ada juga yang versi 2, ada juga yang versi 3. Bisa aja di yang versi pertama itu dia lebih cepat kerjanya, warfarin. Mungkin di versi kedua dia lebih biasa dan di versi ketiga dia lebih lambat. Nah, masalahnya tuh di sini. Kalau misalnya dia di versi yang kebetulan emang cara kerjanya biasa saja, itu tidak akan menimbulkan efek samping yang serius pada pasien, seperti misalnya pendarahan gitu. Tapi kalau misalnya di varian CYP2C9 tertentu yang bekerja lebih cepat dan juga lebih lambat, itu bisa meningkatkan resiko pendarahan pada pasien, resiko efek yang lebih serius seperti itu. Jadi, pada jurnal ini disebutkan bahwa dia kan melakukan penelitian. Jadi di sini ada 20% pasien yang membawa alel varian 2, membawa pasien dengan varian kedua. Ada juga yang varian ketiga. Nah, itu dosisnya beda-beda. Dia perlu dilakukan personalized dose. Perlu dilakukan personalized dose. Jadi setiap orang yang punya varian enzim berbeda-beda itu nanti akan dilakukan pengurangan dosis supaya meminimalisir efek dari warfarina ini. Nah, di sini di CYP2C9 versi kedua itu pengurangannya sekitar 0,85 miligram. Tapi kalau di varian ketiga, pengurangannya itu sekitar 1,92. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko pendarahan pada pasien yang menggunakan warfarin. Jadi memang harus dilakukan personalized dose. Seperti itu.